Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-mannan al-qa'il fi kitabihil Qur'an, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa inna allaha yatubu alaihi inna allaha ghafurur rahim. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala, menjauhi segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan yang kita jaga sepanjang usia kita dapat meringankan beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Sesungguhnya Allah Maha menutup aib hamba-hambanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sudah maklum bagi kita semua sebagai hamba Allah bahwa Tuhan kita memiliki sifat maha baik, maha pengampun, maha penyayang, dan juga Allah menutupi aib para hambanya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sudah jelas bagi kita semua bahwa dalam kitab suci Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebut sifat-sifat Allah tadi. Misalnya jamaah sekalian, sifat Allah maha pengampun dan maha penyayang dapat kita temukan dalam surat Al-Ma'idah ayat 39. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka siapapun yang bertaubat sesudah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disebutkan mengenai ampunan Allah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallazi nafsi biyadihi law lam tuznibu la zahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yuznibun fayastaghfirunallaha fayaghfir lahum. Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa, lalu mereka pun minta ampunan kepada Allah, Allah pun ampuni dosa mereka. Al-Hadis riwayat Imam Muslim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis tadi menegaskan bahwa ampunan Allah begitu luas dan besar sehingga perumpamaannya dibuat sedemikian rupa sebagaimana hadis tadi. Namun jangan sekali-kali kita maknai hadis di atas menjadi sebuah tanda legalitas untuk kita melakukan suatu dosa. Itu tidaklah benar, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah. Seorang hamba yang berbuat dosa, sebagaimana ayat dan hadis di atas, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi hal ini karena merupakan keluasan rahmat Allah Ta'ala atas hambanya. Akan tetapi Allah tidak menoleransi seorang hamba yang berbuat dosa kemudian ia memamerkan dosa yang ia lakukan kepada orang lain atau khalayak umum. Bagaimana tidak membuat Allah murka? Ia telah berbuat dosa, kemudian Allah tutupi aibnya itu di dunia, bahkan di akhirat kelak rahmat Allah pun masih dilimpahkan kepadanya. Namun apa yang ia perbuat? Alih-alih menyesal, ia malah bangga dengan perbuatan dosanya. Tidak hanya bangga, ia memamerkan dosa yang ia lakukan dengan menceritakannya kepada orang lain. Bahkan di era media sosial, perbuatan dosanya pun ia unggah di akunnya supaya orang-orang tahu. Herannya, ia melakukan hal itu dengan bangganya di saat Allah memberinya kesempatan untuk bertaubat. Terkait hal ini, terdapat suatu riwayat hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin wa inna minal mujaharati ay ya'mala
ar-rajulu bil-laili 'amalan summa yusbiha wa qad satarahu Allahu 'alaihi fayaqulu ya fulan 'amiltu al-barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Seluruh umatku diampuni kecuali al-mujahirun, yaitu orang yang melakukan al-mujaharah. Dan termasuk bentuk al-mujaharah adalah seseorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian di pagi hari Allah telah menutupi dosanya, namun dia berkata, wahai fulan, semalam aku telah melakukan dosa ini dan itu. Allah telah menutup dosanya di malam hari, akan tetapi di pagi hari dia membuka kembali dosa yang telah ditutup oleh Allah tersebut. Al-hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah Jum'ah saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Syekh Al-Bantani dalam kitabnya Nasha'ihul Ibad pernah menyinggung terkait hal ini. Beliau menyebut dalam makalah yang ke-10, diambil dari sebagian ahli zuhud, yakni orang yang tidak begitu mempedulikan kehidupan dunia dan hanya mengambil cukup pada apa yang sangat mereka butuhkan. Mereka berkata, siapapun yang berbuat dosa sementara dia tertawa atau merasa senang dan bangga dengan dosa yang dia tanggung, maka kelak Allah akan memasukkannya ke neraka dalam keadaan menangis, karena seharusnya dia menyesal dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dosanya itu. Dan siapapun yang taat kepada Allah dan menangis karena malu dan takut karena kelalaiannya dalam ketaatan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga sedang ia tertawa sebab mendapatkan tujuannya, yaitu pengampunan Allah Ta'ala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita semua mendapatkan ampunan Allah kelak di hari kiamat, dan semoga kita semua terjaga dari perbuatan dosa dan kita terjaga dari membuka aib kita sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.